Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Presiden Direktur Ectisat Consulting kepada beliau, Asosiat Profesor Bapak Agustianto Mingka. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat keislaman, nikmat keimanan, dan berbagai macam nikmat lainnya termasuk kesehatan, sehingga kita bisa bermusyawarah ya, dan berdiskusi pada hari ini tentang teori dan praktek refinancing syariah atau kupas tuntas ya. Dalam topiknya itu memang kupas tuntas refinancing syariah. Ini diskusi yang ke-803. Kemudian salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah syariah untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, forum ini adalah forum yang sangat eksekutif karena dihadiri oleh para pakar-pakar ya. Ada Bapak Dr. M. Hajar Dewantoro, MAG dari PAI ya, Fakultas Agama Islam UI Yogyakarta. UI Yogyakarta. Ya, dulu yang sering juga ikut dari ekonomi. Ya, tapi ternyata prodi perbankan syariah itu ada di Fakultas Agama Islam. betul. Nah, belakangan ketika ekonomi syariah bangkit, Fakultas Ekonomi pun ingin mengambilnya. Dan itu terjadi di hampir 30 kampus yang ada di Indonesia, terjadi juga di UIN ya. Di UIN ya, bukan di UIN Pak, di UIN. Pada mulanya dia syariah, kemudian digeser ke ekonomi. Karena mahasiswanya terbanyak. UIN Jakarta sebelumnya yang menjadi peminatan pertama itu tarbiyah. Tapi 7 tahun belakangan atau 8 tahun belakangan bergeser kepada syariah. Kenapa? Karena ada prodi perbankan syariah di dalamnya. Nah, itu terjadi di mana-mana. Tulung Agung bisa berubah dari awalnya dia itu sekolah saja, ya sekolah Stein istilahnya Pak ya, kemudian berubah jadi YIN karena mahasiswa yang masuk 4.000 satu angkatan itu semua ekonomi Islam. Allahu Akbar. Nah itu luar biasa sehingga menteri dengan cepat mengubahnya ke YIN. Begitu juga di daerah tertentu di Watampone Pak Saparudin itu setiap tahun dia menerima mahasiswa ekonomi Islam 12 sampai 13 kelas. Nah, itu kita tampung saja. Ya, jadi ini juga terjadi dari di Yogyakarta ya. Banyak sahib saya di sana. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Abdullah Hanif ya dari Universitas Widyagama. Ini juga mengembangkan studi-studi ekonomi syariah yang sering ikut bergantian. Kemudian Ibu Humayra juga ini dari Unsiah ya Banda Aceh dengan Pak Sobri Abdul Majid. Kemudian Ibu Dr. Siti Sarah, Universitas Islam Malang. Ya. Sudah hadir ya, Bu? Ya, kemudian dari yang lainnya. Pak Haji Badrian ya, MAG. Ini juga sering ikut dan Polmed tadi ikut dan satu rombongan dari Win Langsa ya, apakah sudah bergabung? Nah, itu makanya ini eksekutif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dalam khazanah fikih Islam
dalam konteks regulasi di Indonesia ini hal yang baru. Di mazhab Syafi'i ini juga kurang mendapat tempat ya, karena dalam syariah ini muncul dengan konsep bai'ul wafa. Nah, dalam konteks syariah komplain di Indonesia yang didasarkan kepada fatwa DSN, ini baru dikeluarkan fatwanya ya secara luar biasa. Saya katakan luar biasa ini ya, terobosan ini, yaitu pada tahun 2013 ya, melalui fatwa MUI nomor 89 tahun 2013. Nah, begitupun OJK tidak langsung meresponinya. Nah, saya ikut sidang-sidang tentang refinancing ini. Nah, bagaimana proses kelahirannya dan bagaimana pandangan-pandangan yang lainnya ya, terutama dari pemerintah. Waktu itu Bank Indonesia ya, Bank Indonesia juga ikut dan OJK juga ikut. Dan ini bagi kalangan regulator dulu banyak mendapatkan semacam pertanyaan-pertanyaan ya kepada para ulama. Nah, bagaimana kita bisa menerima dan mengatur tentang ini refinancing. Dan ini baru diakomodasi oleh OJK pada Maret tahun 2015. Ya, Maret 2015 masuk dalam buku kodifikasi produk, itu pun tidak langsung dijalankan oleh bank-bank syariah. Padahal ini sebenarnya kalau kita ini adalah UMKM ya 60%, itu yang paling pas itu adalah melalui refinancing. Nah, nanti akan saya ceritakan juga. Ya, refinancing. Kalau musyarakah banyak yang tidak lolos musyarakah karena integritasnya, kejujurannya harus tingkat tinggi. Sementara kebutuhan pengusaha bukan hanya murabahah, itu hanya untuk biasanya konsumtif ataupun barang modal. Nah, sementara permodalan itu banyak kebutuhannya. Alhasil ya tidak paslah murabahah, tidak cocoklah, tidak pas juga, beresiko kalau menerapkan musyarakah. Nah, solusinya apa? Itulah dia nanti yang akan kita kaji ini ya, refinancing. Nah, jadi ini ke depan ya harusnya menjadi unggulan dan andalan. Nah, kalau kita baca buku-buku yang beredar, buku-buku apa saja, ini juga walaupun tahun 2013 lahirnya fatwa ini boleh dikatakan banyak buku yang belum membahas refinancing, apalagi secara tuntas, ya, secara komprehensif. Nah, seharusnya 5 tahun belakangan ini sudah mulai. Tapi kami Ikhtisot Consulting ini jauh sebelum pandemi akhir ini selalu ya kita gelar minimal 4 kali dalam setahun di luar in-house training ya yang diundang oleh yang diundang oleh bank-bank. Ya, saya ingat tahun 2013 awal itu pas bersamaan dengan ini kita juga sudah membahas ini di banyak bank ya, termasuk bank BPD ya, Bank Sumut, Bank Riau dan lain-lain. Nah, cuma penerapannya ini yang lambat diresponi oleh lembaga perbankan syariah. Memang banyak refinancing ya, karena kita ini setiap saat terkoneksi dengan DPS, dengan unit usaha syariah ke kepalanya, ya terutama dengan DPS-nya yang paling banyak mengeluhkan. Ya, refinancing terjadi di mana-mana. PNS refinancing nasabah-nasabah, tetapi akad yang digunakan dalam refinancing itu adalah murabahah. Nah, padahal barang itu kan sudah menjadi milik nasabah. Kemudian dia mau top up lagi. Belum lunas utangnya, mau berutang lagi atas objek yang sama. Kecuali objek yang berbeda. Itu adalah refinancing. Tidak boleh itu menggunakan akad murabahah. Karena dia pasti mengandung bai'ul ainah. Ya, yang dilarang oleh Rasul dalam 6 hadisnya, bahkan bisa 7 hadisnya. Ya, yang mengecam praktek bai'ul inah. Nah, karena pasti terjadi jual beli ulang itu, jual beli lagi. Nah, jadi nasabah sudah punya barang dijual ke bank, kemudian bank menjual lagi kepadanya, makanya tidak boleh. Ya, itulah 2 akad dalam satu transaksi yang dilarang karena dia mengandung riba. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, bai'atan fi bai'atin, sabqatan fi sabqatain. 2 akad dalam satu transaksi adalah 2 akad bai'ul inah yang mengandung riba.
Kalau 2 akad, 3 akad, 4 akad, 5 akad, atau sekian akad, tidak ada riba, itu tidak ada larangan padanya, karena tidak ada kemudaratan, tidak ada bahaya apapun dari hybrid kontrak yang kita terapkan, kecuali ada mengandung riba. Jadi dia diharamkan karena ribanya, bukan karena 2 akad, 3 akadnya. Nah, ini yang dirumuskan oleh para ulama-ulama pengkaji hybrid kontrak. Nah, Bapak Ibu sekalian, refinancing ini kalau menurut fatwa MUI nomor 89 tadi, yaitu memang terbatas, ya. Jadi ada, ya seperti itulah, nanti pokoknya itu ada 3 macam yang akan saya jelaskan nanti. Tetapi makna refinancing ini bisa dalam prakteknya dan konsepnya itu bisa menjadi luas, ya. Nah, jadi misalnya kita pembiayaan musyarakah atau pembiayaan musyarakah mutanaqishah. Di tengah jalan dia butuh suntikan dana, ya. Saya ulangi, di tengah jalan dia butuh suntikan dana, kita suntik dana, tambahkan. Ya, akadnya di addendum saja. Itu juga refinancing. Ya, itu juga adalah refinancing. Nah, begitu juga ada sebuah bank di sana, ya, BPRS atau bank biasa, ya, kemudian dia minta refinancing kepada sebuah bank yang lain. Kebetulan saya pernah mempraktekkan ini, ya. Indonesia Exim Bank itu pernah memberikan refinancing kepada murabahah 300 miliar yang dilakukan oleh pembiayaannya itu di BSM waktu itu, ya, Bank Syariah Mandiri. Ada murabahah yang lancar, ya, murabahah yang lancar, yang sehat-sehat. Nah, kita berbagilah di dalam murabahahnya. Kalau dia dapat murabahah 7, ya kasih kami 3 misalnya gitu, atau 2. Uang kita suntikkan kepadanya. Jadi bisa berbagi hasil. Mudharabah lah nanti akad refinancingnya, bukan yang tadi. Nah, itu juga makna refinancing. Itu praktek refinancing yang pernah kami lakukan. Ya, dan saya merumuskan waktu itu, akadnya yang paling tepat itu adalah mudharabah. Begitu juga ternyata di Bank BNI Syariah juga, ke bank-bank yang lain yang membutuhkan dana, dia juga melakukan yang sama. Ya, dulu saya lupa itu tahun berapa, Ustadz Hasanuddin dari DSN pernah juga mempraktekkan dan menjelaskan itu. Nah, jadi inilah ruang lingkup dari refinancing yang mau kita kaji pada hari ini dengan segala isu-isu lainnya. Ya, ada isu tentang agunan, isu roya pasang, akuntansinya, dan berbagai macam praktek-praktek refinancing lainnya. Nah, saya kira itu yang menjadi ruang lingkup pembahasan kita dalam kajian kita tentang refinancing syariah. Nah, saya kira demikian saja Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dan sapaan kepada kita semua pada sore hari ini. Untuk mendapatkan berkahnya, mari sama kita membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.